Seperti apa sih karakteristik erupsi Gunung Batur pada tahun 1926 itu? Ada dua itu dalam catatan kita yang aktif, itu Batur dan Gunung Agung. Tapi sementara ini masih aktif Pak ya, gunung aktif. Ya, kalau kita melihat masih ada kawahnya. Berulang kali kejadian banyak ikan mati di sekitar danau. Itu indikasi juga Pak? Ya, itu indikasi juga. Itu status geopark sendiri Pak. Sebenarnya status ini menjelaskan soal apa dari Gunung Batur? Om Swastiastu, kembali bersama saya Komang Robi di podcast Berita Bali.com. Nah, untuk topik kali ini kita akan membahas 100 tahun erupsi Gunung Batur atau dikenal Rarut Batur. Nah, sedikit narasi dari saya. Dari tahun 2026 ini menjadi momentum 100 tahun peringatan erupsi besar Gunung Batur yang terjadi pada tahun 1926. Sahabat berlalu, Gunung Batur tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Bali, sekaligus menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang perlu dipahami. Lantas apa yang bisa dipelajari dari erupsi 100 tahun lalu? Seberapa besar potensi aktivitas Gunung Batur ke depan dan apa yang perlu dilakukan masyarakat untuk mengantisipasi resikonya? Kali ini kami berbincang dengan ahli geologi untuk mengulas sejarah, potensi, dan mitigasi Gunung Batur. Bersama narasumber kami, Bapak Budi Santoso, yang merupakan Ketua Ahli Geologi, Pak ya? Ikatan Ahli Geologi Ikatan Indonesia. Ahli Geologi. Nah, mungkin pertanyaan pertama Pak, dari 100 tahun ini, apa sih makna dari erupsi Gunung Batur ini Pak? Agar bisa memahami aktivitas gunung api itu tersebut. Baik, yang pertama terima kasih atas waktunya. Hal yang paling penting yang pertama adalah masyarakat paham bahwa mereka hidup berdampingan sehari-hari dengan sebuah fenomena kejadian alam yang itu sudah terekam dengan sangat baik. Bahkan tidak hanya di 100 tahun yang lalu, bahkan jauh hari sebelum itu sudah banyak sekali terjadi fenomena-fenomena letusan yang ukurannya dan impact-nya kita bisa melihat sangat dahsyat. Apakah itu dari bentukan topografi yang ada di sini, ada kaldera, ada kerucut-kerucut kecil, ada juga area-area terjal sebagai bagian dari hasil proses tersebut yang menunjukkan bahwa ukuran dari kegiatan vulkanisme atau letusan gunung api pada saat itu bisa jadi berukuran sangat besar. Nah, dengan menyadari hal tersebut dan kita tidak tahu apakah itu akan terulang seperti sebesar itu atau tidak, tapi yang jelas sejarah mengajarkan kepada kita semua sesuatu yang terjadi di masa lalu bisa terjadi di masa yang akan datang. Permasalahannya lebih pada kapan itu akan terjadi, bagaimana kita bisa mengenalinya dan bagaimana kita memitigasinya, dengan cara apa. Paham betul bahwa saya yakin pemerintah dari Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, mereka sudah memiliki peta kerawanan bencana terhadap atau mengantisipasi kegiatan atau kejadian-kejadian berkaitan dengan letusan gunung berapi, sehingga itu bisa digunakan bagi masyarakat untuk sebagai referensi awal di area mana saja, seberapa jauh mereka berada di pusat-pusat kegiatan dari gunung api tersebut, yang jika itu terjadi maka mereka harus siap mengantisipasinya. Jadi ada pemahaman yang harus dilakukan di sana, ada peran pemerintah untuk menyediakan informasi selengkap dan secepat mungkin, dan masyarakat yang mau menaatinya. Tentu saja ini berkaitan dengan kerawanan yang bisa saja dipicu oleh sesuatu yang jika itu tidak dipahami sejak awal bisa saja akan menjadi sangat fatal. Hanya pertanyaannya memang kita yakin peta sudah ada,
pengetahuan masyarakat juga sudah cukup. Pertanyaannya, pada saat dihadapkan pilihan, pada suatu saat ada peringatan, ada fenomena-fenomena yang mungkin belum sangat kentara, apakah kita siap untuk melakukan hal-hal yang sifatnya preventif, sifatnya itu antisipatif, tapi harus mengorbankan sesuatu yang saat ini mungkin sedang diperjuangkan, misalnya harus sementara mengungsi, sementara harus tidak mendirikan bangunan di jalur-jalur evakuasi atau di jalur-jalur yang rawan terhadap bencana itu. Jadi perlu ada kombinasi beberapa hal tersebut. Ya, Pak Budi, seperti apa sih karakteristik erupsi Gunung Batur pada tahun 1926 itu dan dampak geologisnya yang ditimbul? Kalau kita melihat dari material yang dikeluarkan, ada material-material yang sifatnya itu piroklastik atau debu bertebangan, material-material yang terlontar keluar begitu ya. Ada juga yang leleran. Jadi kombinasi keduanya itu. Nah, dengan kombinasi kedua itu, maka hal-hal yang berkaitan dengan jarak, mungkin yang berkaitan dengan lava, dia tidak akan jauh. Kalau kita lihat dalam peta yang ada saat ini, ada sekitar jarak 1, 2, bahkan ada yang 3 atau 4 kilometer dari titiknya. Tetapi kalau hal-hal yang berkaitan dengan lontaran piroklastik bisa jadi akan sangat jauh dari itu. Sehingga kita mengantisipasinya, perlu mengantisipasi jarak yang paling aman berdasarkan dari jenis material yang dikeluarkan. Jadi sifatnya sepertinya lebih kepada sifat-sifat yang eksplosif. Nah, ini kan letusan 1926 bukan pertama kali, ada beberapa. Ya. Dan ini juga sebelumnya ada Gunung Purba gitu, Gunung Batur Purba dulunya, yang mengalami ledakan dan mengalami pecah-pecahan menjadi gunung-gunung baru lagi gitu. Ya. Itu seperti apa analisanya? Ya, kalau kita melihat kaldera itu kan bentuk kawah purba, kawah besar yang itu adalah sebagian dari geometri kerucut sebuah gunung api, biasanya tipenya stratovolcano, yang hilang karena proses erupsi tipe eksplosif yang sangat dahsyat. Jadi bisa dibayangkan bentuk kerucut yang tadinya sangat tinggi, terus kemudian kita lihat terpotong sedemikian rupa seperti sebuah cawan. Kita bisa bayangkan kedahsyatan letusan yang menyebabkan fenomena menjadi seperti itu. Itulah tadi yang saya sampaikan, Gunung Batur dan sekitarnya pada zaman dulu, jauh hari sebelum Gunung Batur yang ada saat ini, Gunung Batur yang baru, itu pernah mengalami fase letusan yang sangat dahsyat sehingga membentuk fenomena geologis atau bentang alam berbentuk kaldera. Dan itu kalau kita melihatnya tidak hanya sekali, itu 2 kali. Pertanyaannya kan apakah mungkin itu bisa terjadi yang ketiga kalinya gitu. Jadi ini sesuatu yang kita belajar dari sejarah, kita belajar dari fenomena yang ada, kita lihat apakah itu ada perulangan setelahnya. Bukan hal yang ingin kita itu terjadi, tetapi kalaupun itu terjadi nantinya, kita sudah siap dengan langkah-langkah antisipatif kita. Nah, dari kajian Bapak, seperti apa sih status yang sekarang ini? Untuk saat ini, ya terus terang saya tidak melakukan kajian khusus terhadap Gunung Batur ya. Saya pikir teman-teman di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi akan lebih bisa memberikan informasi secara lebih akurat bagaimana status yang ada saat ini. Tapi apapun itu, saya yakin pusat atau titik pengamatan menggunakan data-data yang ada di sana dan informasi-informasi yang ada bisa menyampaikan hal yang dimaksud ya. Tapi sementara ini masih aktif Pak ya, gunung aktif. Ya, kalau kita melihat masih ada kawahnya di sana, beberapa tempat juga kita lihat atau kita dengar ada geotermalnya, begitu. Saya pikir itu sesuatu yang kita perlu antisipasi, bahwa keaktifan tidak harus dia terus-menerus meletus,
tapi mengeluarkan gas-gas solvatara misalnya, salah satunya, atau gempa-gempa vulkanik yang mungkin bisa jadi itu kecil, kawah-kawah yang juga mengeluarkan atau beraktivitas, menunjukkan aktivitasnya di sana, itu menunjukkan bahwa ya keaktifan dari sebuah gunung berapi itu masih sedang terjadi, dan itu bisa saja terjadi di Gunung Batur saat ini, seperti halnya Gunung Agung ya, yang di Bali kan ada dua itu dalam catatan kita yang aktif, itu Batur dan Gunung Agung. Pak, ini kan indikasi tadi ada mengeluarkan zat ya, terhitung masih aktif tadi, termasuk belerang ini Pak ya. Ya. Ini kan mengakibatkan seringkali berulang kali kejadian banyak ikan mati di sekitar danau itu. Itu indikasi juga Pak. Ya, itu indikasi juga. Itu indikasi, ya tepat sekali. Itu salah satu indikasi kuat, indikasi penting. Jadi kalau dia keluarnya di alam, dia akan terdispersi dengan dengan udara yang ada sekitarnya. Kalau dia berada di bawah permukaan air, ya dia akan mencemari air di mana gas itu keluar. Kira-kira solusinya ada nggak Pak untuk membuat Kalau aman gitu? Kalau aman di mana titik tersebut memang titik alamiahnya dia memungkinkan gas itu keluar, saya pikir mau tidak mau kita harus berdamai dengan itu. Berdamai maksudnya ya kita menghindari melakukan kegiatan, melakukan pembangunan di area-area yang jika itu sudah ada peta zona bahaya, kerawanan bencananya, tidak hanya pada saat dia meletus ya, tetapi juga pada saat-saat seperti ini, karena ada jalur-jalur sesar, jalur-jalur rekahan yang bisa jadi itu menjadi jalan untuk keluarnya gas-gas kemungkinan besar beracun dan merugikan bagi kehidupan, tidak hanya manusia tapi juga satwa yang ada di sekitarnya. Berarti memang harus dihindari dulu. Harus dihindari, ya, karena ini kehendak alam dan kondisi alam ya. Mungkin itu yang paling paling baik dan paling bisa kita lakukan memitigasinya pada saat ini. Pak, bagaimana perkiraan letusan Gunung Batur sendiri hingga sampai Pafal berbahaya? Wah, mohon maaf saya tidak bisa menjawab itu ya, karena pertama saya bukan vulkanologis, dan saya sarankan berdiskusi dengan rekan-rekan di PVMBG, Badan Geologi. Saya yakin mereka memiliki jawaban yang lebih berdasarkan pada data-data dan keahlian yang secara spesifik memang mereka miliki. Nah, kalau status geopark sendiri Pak, sebenarnya status ini menjelaskan soal apa dari Gunung Batur? Ya, jadi fenomena geopark biasanya ada kebutuhan untuk memiliki fenomena geologis yang tidak bisa dijelaskan oleh dipersamai lah begitu. Bukan sesuatu yang umum terjadi di tempat lain, sehingga mereka memiliki titik-titik fenomena-fenomena keunikan. Apakah keunikannya itu dari sisi skalanya, dari sisi sejarahnya. Kan dari sisi skala, dari sejarahnya ada dua kaldera besar, ada danau yang sedemikian besarnya dan sedemikian bermanfaatnya bagi masyarakat, dan juga kita bicara juga ada biodiversity dan juga ada sosial kemasyarakatan yang berkembang di situ. Jadi geopark tidak hanya berkaitan dengan alam kegeologian saja, meskipun judulnya pakai geo ya, tapi berhubungan dengan tumbuhan yang ada di sana, kebudayaan berkembang di sana, dan juga manusianya. Jadi kombinasi itu yang sepertinya menjadikan Gunung Batur ini salah satu fenomena atau geopark dengan fenomena unik, sehingga layak untuk dinominasikan dan sekarang menjadi geopark global setingkat UNESCO. Pak, seberapa besar sih Pak potensi Gunung Batur itu kembali mengalami erupsi gitu? Mungkin tadi sama dengan yang sebelumnya,
PVMBG Badan Geologi akan Baik, bisa baik Pak. lebih bisa menjawab itu ya. Karena gini, Ya, kita tahu ada potensi harus dihitung, diukur, dianalisis, kemudian ditampilkan berdasarkan data-data itu dilakukan oleh ahlinya agar apapun informasi yang diberikan itu tidak misleading atau menyesatkan. ya, ya. Tetapi kalaupun itu ada dan benar harus disampaikan. Karena kalau tidak takutnya menyesatkan itu ada dua, menyesatkan yang tidak terjadi, tidak akan pernah terjadi atau tidak terjadi di potret seolah-olah terjadi, atau sesuatu yang seharusnya terjadi tapi dipotret oh ini nggak akan terjadi. Jadi kemenyesatannya Iya, dua sisi tersebut harus dipotret secara balance dan objektif. Tentu dengan cara narasi yang bisa diterima oleh masyarakat dengan juga mempertimbangkan kesiapan masyarakat, infrastruktur jika untuk mengantisipasi jika hal-hal tersebut benar adanya akan terjadi ke depan. ya. Kalau wilayah mana saja sekitar Gunung Batur yang secara geologis paling rentan Pak untuk terjadi peningkatan aktivitas vulkanik? Kalau secara spesifik saya tidak terlalu familiar ya dengan titik-titik itu. Tapi kalau saya memperhatikan area-area di mana bangunan-bangunan itu didirikan, ini hubungannya kan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan ya. Ada di bibir kaldera di sepanjang jalan kita melihat ada banyak bangunan di sana ya, objek wisata, ada tempat, ada resto, orang berusaha dan lain-lain begitu, perumahan. Itu saya yakin itu berdiri di titik-titik yang cukup rawan atau mungkin sangat rawan terjadinya bencana, mungkin bukan vulkanisme tetapi bencana-bencana misalnya tanah longsor atau yang lain gitu ya, karena kita lihat unsur kajian bagaimana sebuah bangunan itu didirikan di area-area seperti itu mestinya sudah harus dipenuhi. Harapan saya sih itu sudah dipenuhi. Kan bisa dihitung begitu ya, bangunan dengan struktur kekuatan sekian mampu menahan jika dia berada di titik dengan kemiringan sekian atau digoncang jika ada goncangan sekian skala Richter dan lain-lain gitu. Hal lain tentu saja bangunan-bangunan di sekitar keberadaan akuifer air tanah, atau mungkin juga bangunan-bangunan di sekitar danaunya, itu bisa jadi akan sangat berpengaruh terhadap keberadaan air tanah di sekitarnya gitu. Nah, kaitannya dengan masyarakat lokal, aktivitas masyarakat lokal tadi. Ya. Ini kan harusnya status geopark juga memberikan dampak juga. Bagaimana menurut Bapak? Ya. Terus potensi juga tadi keamanannya soalnya. Ya. Yang pertama tentu wisata yang menjual fenomena geologi itu bisa dikatakan target pasarnya itu spesifik. Sekarang udah mulai lebar pasarnya, tetapi lebih spesifik mereka ingin mengunjungi titik-titik di mana secara geologis kita bisa menjelaskan bagaimana area tersebut terbentuk. Jadi ada ketertarikan di situ. Tapi pada saat yang sama mereka bisa juga melihat dari fenomena itu masyarakat mampu juga atau terlibat memanfaatkan fenomena yang ada. Misalnya kita diletakkan tempat pemujaan atau pura di satu titik di mana di situ ada objek fenomena batuan yang secara geologis terbentuknya memang tidak mudah atau unik begitu. Itu bisa ada di sana, atau mungkin masyarakat melakukan atau membuat kerajinan-kerajinan dari bahan-bahan alamiah dari batu-batu yang ada di sekitarnya. Jadi poinnya interaksi antara fenomena geologis yang unik, pemanfaatan itu oleh masyarakat, kemudian ada kultur ataupun bahkan biodiversity yang berbeda. Di satu titik bisa saja fenomena geologi yang berbeda akan memunculkan biodiversity yang berbeda, juga jenis-jenis tanaman tertentu misalnya, dan juga aktivitas masyarakat tertentu. Jadi mestinya apa yang sudah ada saat ini
masyarakat bisa dilibatkan dengan memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat secara lebih simpel gitu ya. Pada saat mereka melihat batu menjulang tinggi atau batu yang pecah-pecah, masyarakat bisa menjelaskan, oh dulu secara geologis di alam dulu terbentuknya seperti ini ada lava yang meleleh, ini ada batuan yang terlontar dari dapur magma. Itu akan memberikan nilai lebih kepada masyarakat pada saat khususnya ya masyarakat yang bergerak di bidang tourist guide, tapi dia memiliki background tambahan untuk menarasikan bagaimana fenomena atau proses geologis yang bisa membantu mereka untuk menjelaskan fenomena itu secara lebih menarik begitu. Tidak harus menjadi seorang geologis, tetapi dia punya cukup dasar-dasar ilmu atau dasar-dasar penjelasan untuk menambah kualitas dan isi dari penjelasan itu. Jadi itu akan sangat menarik dan biasanya itu disertifikasi juga. Kalau level-level UNESCO, Geopark UNESCO ada sertifikasinya dan itu akan meningkatkan daya jual masyarakat terhadap servisnya, daya jual masyarakat terhadap objek-objeknya. Ya, tadi di seminar kan disebutkan soal mitigasi masyarakat dulu 100 tahun lalu. Itu ada persiapan yang cukup lumayan siaplah dari sebelumnya. Nah, di ke depan ini apa yang perlu dimitigasi sejak awal sebelum kejadian erupsi? Ya, yang pertama tentu ada teknologi yang sangat powerful untuk membaca fenomena itu. Jadi tidak harus itu terjadi, tetapi teknologi itu bisa membaca. Misalnya kita membaca gerakan-gerakan gempa vulkanik bahkan untuk skala kecil sekalipun itu mestinya bisa dibaca, direkod untuk kemudian disimulasikan, dimodelkan ini pada fase apa. Kemudian tentu pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya untuk memahami yang itu tadi. Kemudian pemerintah tentu saja dengan Badan Geologi dengan PVMBG dia memiliki peta rawan bencana, ada infrastruktur jalur evakuasi dan pemahaman masyarakat bagaimana jika itu terjadi. Misalnya perlu ada drill latihan evakuasi bencana, itu juga akan sangat penting. Ada simulasi, ada instrumen-instrumen early warning system. Jadi segera setelah ada indikasi pemicu, early warning system itu sudah bunyi, sudah sampai ke masyarakat, sehingga masyarakat bisa cepat melakukan tindakan-tindakan preventif atau evakuasi misalnya sebagai contohnya. Ya, terakhir ini Pak Budi, dari pemaknaan 100 tahun erupsi Gunung Batur ini apa yang bisa diambil makna? Kalau tadi melihat diskusi, banyak sekali yang kita bisa lakukan ya. Kalau kajian dari geologis tentu saja yang baru saja kita sampaikan. Penting untuk melihat masa lalu, bagaimana proses alamiah ini pernah terjadi sedemikian dahsyatnya. Dari situ kita bisa banyak belajar, hasil-hasilnya itu ada manfaat, tapi juga ada resiko laten yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Sehingga kita perlu menyiapkan diri, memberikan bekal kepada masyarakat untuk mengantisipasi jika itu terjadi lagi. Pada saat yang sama, sebelum itu terjadi, fenomena-fenomena yang ada di alam yang saat ini kita bisa manfaatkan, pariwisata misalnya ya, pertanian dan lain-lain, itu yang mau tidak mau memang ada hubungannya dengan proses-proses alamiah tadi. Tapi yang secara spesifik yang tadi kita diskusikan beberapa waktu lalu tentang geosat atau geopark Batur yang mestinya itu bisa memberikan nilai lebih kepada masyarakat dalam mendapatkan imbal balik dari fenomena alam yang ada, menjual pariwisata dari sekedar bentang alam atau pemandangan yang indah menjadi atau setingkat lebih baik atau lebih detail lagi bahwa ada proses geologis di baliknya yang bisa dijual juga kepada wisatawan gitu. Jadi
kita bicara masa lalu, kita bicara tantangan dan opportunity saat ini yang kita bisa lakukan. Tentu ke depan ya mestinya kita harus survive itu untuk 100 tahun ke depan lagi, meskipun kita tidak tahu kapan itu akan terjadi lagi. Harapan kita sudah jauh lebih siap, tapi kita bisa juga sambil memanfaatkan fenomena alam itu, berkah dari fenomena alam itu untuk kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Baik, terima kasih Pak Budi waktunya. Sama-sama. Itulah perbincangan kita mengenai 100 tahun peringatan erupsi Gunung Batur. Sejarah erupsi bukan sekedar catatan masa lalu, tapi juga menjadi pelajaran penting untuk memahami potensi bencana di masa depan. Semoga informasi ini menambah wawasan dan meningkatkan kewaspadaan kita terhadap aktivitas gunung api. Terima kasih sudah menyimak podcast beritabali.com. Sampai jumpa di episode berikutnya. Om Santi Santi Santi.